warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari tanggal 28 April 2025. Dan kali ini gue berada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini gue bakal informasikan kepada kalian mengenai aktivitas pembangunan Jawa Barat. So, ada aktivitas apa di hari ini? Buat kalian yang penasaran, sebelum kalian lihat video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Gak usah lama, langsung aja guys. Ya teman-teman, sebelum kalian menonton videonya, kita iklan dulu. Yang mana di depan layar kaca teman-teman ini terdapat dua buah buku. Buku yang berjudul Surga dan Neraka, dan satunya Si Buta dan Sepotong Ayam Goreng. Buku ini adalah merupakan karya dari ayahnya Bang Bewok. Ini sudah karyanya yang kelima ya. Dan ayah Bang Bewok ini adalah seorang pensiun guru, dan di usianya saat ini memasuki usia 75 tahun. Dan untuk mengisi masa tuanya, beliau berkarya dengan membuat buku. Dan jika teman-teman ingin membeli buku ini, harganya 150.000 untuk dua buah judul buku ini. Jadi teman-teman dibeli agar supaya ayah Bang Bewok tetap terus bisa berkarya di usia tuanya. Terima kasih yang sudah membeli. Dan buat kalian yang ingin membeli, bisa ke nomor yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih, selamat menonton. Oke teman-teman, dan kali ini gue berada di daerah Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan teman-teman bisa lihat, ini adalah bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas Sungai Kalibaru. Dan di sini terdapat satu ruko, ada pemiliknya. Dan tadi gue sempat berbincang dengan beliau, namun beliau enggan untuk diwawancara ya, untuk masuk kamera. Jadi beliau menginformasikan bahwa untuk tokonya ini adalah dulunya usaha tembakau, seperti itu guys. Dan ya saat ini sudah dikosongkan untuk barang-barangnya, dan saat ini sedang dilakukan pembongkaran mandiri. Jadi untuk garasinya ini nanti akan diambil, yang nantinya bisa dipergunakan di tempat yang baru. Dan ya pemiliknya ini adalah mengontrak ya teman-teman, dari pemilik aslinya. Dan ya beliau informasinya akan pindah ke tempat yang lain dengan usaha yang sama, seperti itu guys. Dan beliau juga menginformasikan bahwa ini hari ini adalah SP3-nya, dimana untuk nantinya akan dilakukan pembongkaran, informasinya hari Rebo, lusa ya teman-teman, berarti di tanggal 30 April 2025. Dan teman-teman bisa lihat di beberapa bagian dari bangunan-bangunan ini memang sudah dilakukan pembongkaran pribadi, yang mana ya tentunya diberikan kesempatan bagi pemilik untuk bisa mengambil barang-barang yang masih ternilai, baik itu besi, baik itu aluminium, ya baik itu pintu garasi dan sebagainya teman-teman, yang masih bernilai tentunya. Dan kita coba melihat aktivitasnya nih abang. Ini kalau beli berapa nih bang? Ini kalau beli berapa? Lumayan lah ya harganya ya. Juta ada, juta ada kali ya. Ya, jadi ini masih bernilai teman-teman ya, kisaran 1 juta informasinya. Jadi ini dilakukan pembongkaran secara mandiri agar bisa dipergunakan kembali atau bisa ya dijual lah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak serta-merta pemerintah melakukan pembongkaran, tidak teman-teman. Ada step by stepnya, dan informasinya hari ini adalah merupakan SP3-nya. Nah ini sudah dibongkar ya teman-teman.
Bapak di sini berapa tahun, Pak? 4 tahun. Saya boleh ketemu? Izin ya, Pak. Dan kita mau lihat bagian dalamnya, teman-teman. Jadi ini usaha bapaknya. Ini tembakau ya, guys. Kita udah izin sama bapaknya yang masuk. Dan ya bangunnya seperti ini. Ada kamar mandi di sini, teman-teman. Lalu ada wastafel. Bisa buat dapur juga, ada masak, dan sini ada satu kamar untuk bapaknya beristirahat. Ini ukuran sekitar ukuran berapa kali berapa berarti, Pak? 5 ya? 5 kali 8, 5 kali 10. 5 kali 8 ya, teman-teman ya. Ini proses pembongkarannya, teman-teman. Jadi pembongkarannya hanya butuh linggis saja, Bang ya? Pakai linggis saja ya? Iya. Ya, untuk toko tembakau ini masih ada barang-barang yang masih belum dibawa, teman-teman, seperti adanya lemari kecil dan ada kipas angin di sana. Lalu juga ada helm serta ada hiasan dinding yang masih berada di kios ini, teman-teman. Dan hampir beberapa bagian di kios-kios di daerah Sumberjaya ini sudah kosong ya, teman-teman ya. Sudah tidak ada aktivitas lagi, meskipun ada aktivitas ya, paling seperti ini adalah melakukan pembongkaran mandiri sebelum nantinya dilakukan pembongkaran secara menyeluruh ya, dengan menggunakan alat berat backhoe. Jadi memang lokasi yang ada Sumberjaya ini bangunan-bangunannya memang berdiri percis di atas sungai, teman-teman. Guys, jadi di sini adalah merupakan tempat usaha makanan dan minuman milik dari Pak Edi. Dan ya, Pak Edi ini baru balik dari kampung 10 hari yang lalu, dan ketika kembali ke sini beliau kaget bahwa barang-barang miliknya dari tempat usahanya ini hilang. Kita coba memastikan. Assalamualaikum, Bang Edi. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bang, ini milik Abang ini. Sudah berapa tahun, Bang, berusaha di sini, Bang? Sekitar 17 tahun. Wow. 14 tahun. Lumayan lama ya, 15 tahun. Dan ini usaha apa, Bang? Jenis usaha apa? Lele. Oh, pecel lele. Buka dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Dari jam 11 sampai jam 12 malam. Dari jam 11 siang sampai jam 12 malam. Wow, lumayan lama ya. Berarti 12 jam ya. 12 jam. Dan 17 tahun sudah tinggal di sini. Ini gimana, Bang? Abang milik sendiri atau sewa nih, Bang? Ya dulunya nyewa, terus lama-lama jadi milik pribadi. Dan apakah benar, Bang, memang di bangunan Abang ini di bawahnya adalah merupakan sungai? Ya di belakang ini. Sungai, cuma lagi kering ya? Ya. Lagi irigasi. Kering. Oh, irigasi, sungai irigasi. Dan dapat informasi katanya harus dilakukan pembongkaran pribadi ya, mandiri ya, betul ya?
Iya sih, saya mah di kampung, jadi saya nggak seberapa mikirin, yang penting nyawa dulu ya. Siapa yang di kampung kan adik sakit, Adik. operasi di Oknamo, Oh, jadi saya oh. pulang. Gimana keadaannya Bang sekarang? Sekarang alhamdulillah baru pulang dari rumah sakit. Terus Udah saya sehat balik ya? ke sini. Udah sehat? Belum. Belum, masih dalam penanganan. Iya, Harus kontrol-kontrol ya. Iya, lama sih sakitnya, kayaknya berobatnya juga lama itu kan. Semoga Allah angkat penyakitnya Bang ya. Iya. Amin amin amin. Dan informasinya ada barang-barang Abang ketika ditinggal hilang. Barang apa tuh Bang? Boleh diinformasikan Bang? Barang-barang yang tempat perabot-perabot itu. Kalau Piring, kayak gelas ya, gitu. Piring, gelas bawa pulang, cuman yang tempat-tempat natak-natakin dagang apa, bak, ember-ember apa semua hilang. Oh, bak, ember Ember, gitu apa, ya buat perkakas ya. Ya, Oh, perkakas. lampu, kabel-kabelnya juga pada hilang semua. Oh, Allah. Kisaran berapa tuh Bang kerugiannya Bang? Nggak tahu sih ya, kalau hitung-hitung kerugian ya. Ya, sekarang sampai 3 juta, 4 juta lah. 3 juta 4 juta barang Abang hilang. Ya Allah, gede sekali ya. Insya Allah ada hikmah di balik kejadian ini Bang. Ya mudah-mudahan kalau kita ikhlas insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Bang, by the way nanti Abang akan pindah kemana Bang? Belum tentu, belum tahu saya. Belum tahu. Ya, masih tahu. Ini kan hanya tempat usaha aja Bang ya. Iya. Kalau tempat tinggal sendiri di mana Bang? Kontrak. Oh, ngontrak di seberangnya. Dan sekarang belum tahu ya untuk kemana-kemananya. Dan ini adalah merupakan usaha Abang satu-satunya atau ada yang lain lagi? Satu-satunya. Satu-satunya ya. Ya, nggak ada yang lain. Mungkin ada harapan Bang dari Abang sendiri. Ya, harapan dari pemerintah kasihlah apa pengertian sedikit. Misalnya apa kek, yang penting ada pengertian gitu aja, nggak minta. Orang emang kita udah salah ya, ini emang tanah-tanah pengairan, jadi ya kita nggak bisa protes. Iya. Berarti bisa dikatakan Abang legowo ya. Ya, legowo Dan sih, ikhlas. Tapi kalau misalnya memang syukur-syukur ada uang kerohiman seperti itu Bang ya. Iya. Ya diterima ya Bang ya. Kalau nggak juga nggak apa-apa ya Bang ya. Mau kemana lagi ya, orang kecil mau apa? Bang, sekali lagi saya turut prihatin atas kejadian ini ya. Ya semoga adiknya Bang sehat ya, diberikan kesehatan, dan juga semoga ada hikmah di balik kejadian ini, bisa kembali lagi seperti awal lah di tempat yang baru mudah-mudahan ya Bang. Amin. Terima kasih Bang ya informasinya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, untuk kios dari usaha tembakau ini sudah dibongkar ya. Untuk garasinya sudah terlepas semua teman-teman, sudah kosong. Jadi mungkin tinggal bagian-bagian beberapa barang aja yang masih tertinggal. Insya Allah nanti juga bakal dibawa ya, seperti lemari, kipas angin, lampu, dan juga ada beberapa perabotan di bagian dalam ya, baik itu di area kamar ataupun di daerah area dapur seperti itu guys. Ini adalah merupakan ruko yang informasinya sudah 20 tahun berdiri di lokasi Sumberjaya ini, dan usahanya adalah kayak warkop gitu teman-teman. Dan ini juga sudah dibongkar secara mandiri. Dan karena informasinya di hari Sabtu kemarin para pemilik dari bangunan liar ini mendapatkan SP2, yang mana informasi dari SP2 adalah keterangannya 2 kali 24 jam untuk dilakukan pembongkaran secara mandiri. Dan hari ini ya informasinya akan turun SP3-nya guys. Yang informasinya adalah 3 kali 24 jam untuk melakukan pembongkaran mandiri. Jadi bila mana tidak dilakukan ya dengan SP yang sudah diberikan, maka ya mau tidak mau resikonya akan tetap dilakukan pembongkaran oleh Beko, karena memang sudah sesuai dengan SOP-nya ya. Keluar dari suratnya dari SP1, SP2 sampai dengan SP3 nanti teman-teman. Jadi informasinya bila mana ini SP3 ya sekitar 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, maka bisa jadi pembongkaran akan dilakukan di hari besok Selasa ataupun di hari Rabu, seperti itu teman-teman. Dan aktivitas pembongkaran nantinya akan dilakukan dari bagian ujung sana sampai dengan bagian ujung sana guys, seperti itu. Tadi kita sempat berbincang dengan salah satu warga yang tidak ingin diliput ya teman-teman ya. Hanya bisa memberikan informasi saja bahwasanya beliau tinggal di bangunan ini baru menempati 2 tahun dan usahanya adalah tembakau.
usaha tembakau, dan ya sudah diinformasikan beliau di hari Sabtu kemarin mendapatkan surat SP2-nya, dan informasinya hari ini nantinya akan diberikan surat SP3, yang mana SP3-nya diinformasikan untuk 3 kali 24 jam. Informasinya seperti itu guys, untuk melakukan ya pembongkaran secara mandiri dari barang-barang yang masih bernilai di kiosnya seperti itu. Dan bila mana dengan surat yang sudah diinformasikan, namun bila mana warganya belum juga melakukan pembongkaran mandiri, ya maka mau tidak mau akan dilakukan pembongkaran secara menggunakan alat berat seperti itu guys. Dan nantinya bangunan-bangunan ini di hari Rabu akan rata ya teman-teman ya, sampai dengan tembus ke lokasi yang sudah dilakukan pembongkaran sebelumnya di pertigaan depan sini teman-teman. Sama seperti daerah yang ada di Mangunjaya tentunya seperti itu guys. Dan memang bangunan-bangunan ini berdiri di sungai irigasi sih informasinya, yang sudah tidak lagi terlihat sungainya karena ya tertutup dengan bangunan-bangunan liar ini guys. Jadi saat ini belum terlihat adanya alat berat ataupun beko yang standby di lokasi sini. Kemungkinan informasinya ya sesuai dengan yang diinformasikan oleh pemilik dari bangunan liar ini, akan dilakukan pembongkaran secara menyeluruh di antara hari esok Selasa ataupun Rabu teman-teman, seperti itu. Oke, kita kembali ya guys. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan informasi terkini, update terkini dari daerah Desa Sumberjaya, Kelurahan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan tadi kita sudah melihat aktivitas para pemilik dari kios-kios yang berdiri di aliran Sungai Kalibaru ini, yang saat ini sedang melakukan pembongkaran mandiri, karena memang sudah diberikan surat ya peringatan dari surat pertama, kedua, dan insya Allah hari ini rencananya akan diberikan SP3-nya teman-teman, yang mana diinformasikan dalam surat tersebut yaitu warga untuk melakukan pembongkaran mandiri. Dan seperti yang teman-teman lihat, di beberapa kios di sini sudah dilakukan pembongkaran secara mandiri, dan tadi juga kita sudah melihat adanya warga yang melakukan pembongkaran garasinya sendiri, dan juga ya sudah beberapa juga warga yang melakukan pengemasan ya, sehingga bangunan-bangunan ini saat ini sudah terlihat kosong dari barang-barang pemilik kios seperti itu teman-teman. Dan informasinya kalau nggak besok di hari Selasa, kalau nggak di hari Rabu nantinya akan dilakukan aktivitas pembongkaran secara menyeluruh di daerah Sumberjaya Tambun Selatan ini teman-teman. Ya, mungkin sampai di sini aja terkait dengan vlog kali ini. Dan buat warga-warga yang terdampak dari pembongkaran bangunan liar ini, semoga diberikan ketabahan dan juga kesabaran, dan Allah gantikan rezekinya dengan rezeki yang lebih baik lagi, yang lebih berkah lagi, dan mendapatkan tempat yang lebih baik lagi di tempat yang baru. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, video ini gua akhiri dari Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Gua Bang Bewok pamit, gua lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.